Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data. Kita sudah belajar di ukuran pemusatan data itu tentang ingat, ini kita baru berbicara masalah data tunggal. Kita sudah berbicara tentang di ukuran pemusatan data untuk menentukan median, modus untuk data tunggal. Jadi semua di sini tentang data tunggal kita akan pelajari terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kita belajar tentang data berkelompok. Nah, kemudian di materi selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang kuartil, kemudian desil. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari sekarang adalah ukuran penyebaran data. Nah, di ukuran penyebaran data itu yang akan kita pelajari, ingat ini masih data tunggal. Di ukuran penyebaran data menyangkut masalah jangkauan data, kemudian jangkauan antar kuartil, jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil, kemudian langka, selanjutnya pagar. Nah, kalau untuk jangkauan data, ini simbolnya adalah J. Kemudian jangkauan antar kuartil simbolnya adalah JK. Kemudian jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil QID. Kemudian langka. Pagar terbagi dua. Ada pagar dalam, kemudian ada pagar luar. Nah, bagaimana cara untuk menentukan nilai-nilai masing-masing ukuran penyebaran data ini? Caranya seperti ini. Yang pertama, terlebih dahulu definisinya untuk jangkauan data selisih antara nilai statistik maksimum dan statistik minimumnya, atau di sini adalah selisih antara datum terbesar x yang terakhir, kemudian dikurangkan dengan nilai statistik minimum atau x1-nya, datum terkecilnya atau datum pertama. Jadi ini setelah diurutkan ya dari terkecil ke terbesar. Jika Xmax adalah statistik maksimum suatu data dan Xmin adalah statistik minimumnya, maka nilai J dapat dirumuskan sebagai berikut. J sama dengan Xmax dikurangi dengan Xmin. Seperti ini. Jadi ini rumusnya untuk menentukan jangkauan. Selanjutnya, jangkauan antar kuartil simbolnya adalah JK. Adalah selisih antara nilai kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. Dinotasikan dengan JK. Jadi sebelumnya tadi jangkauan data itu disimbolkan J saja, kemudian jangkauan antar kuartil simbolnya adalah JK. Rumusnya ini, JK sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Ingat rumusnya kemarin Q3 dengan Q1. Sebelumnya tentukan dulu letaknya, baru kita tentukan nilainya. Q3 dikurangi dengan Q1. Nah, selanjutnya jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil simbolnya adalah QD. Ini
adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Jadi di sini saling ada hubungannya antara jangkauan antar kuartil dengan jangkauan semi interkuartil. Jadi sebelum mendapatkan nilai QID-nya harus cari dulu jangkauan antar kuartilnya. Jadi untuk rumusnya QID sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurangi dengan Q1 atau QID sama dengan 1/2 dikali dengan JK. Jadi setelah kita dapatkan nilai JK-nya tinggal kita bagi 2 maka mendapatkan nilai jangkauan semi interkuartil. Nah, selanjutnya langka. Simbolnya L didefinisikan sebagai 3/2 kali panjang jangkauan antar kuartil. Jadi rumusnya seperti ini. L sama dengan 3/2 dikali dengan jangkauan antar kuartil. Kemudian pagar. Pagar ada dua, ada yang dinamakan dengan pagar dalam dan ada pagar luar. Untuk pagar dalam, ini simbolnya PD tadi, adalah suatu nilai yang letaknya satu langkah di bawah kuartil bawah. Sedangkan pagar luar adalah suatu nilai yang letaknya satu langkah di atas kuartil atas. Jadi untuk menentukan pagar dalamnya itu Q1 dikurangi dengan langkahnya. Langkah yang sudah kita dapatkan dari sini. Kemudian untuk pagar luarnya itu Q3 kuartil ketiga kuartil atas ditambah dengan satu langkah. Nilai yang kita sudah dapatkan di sini di L. Ingat, pagar dalam itu dikurangi dengan L, pagar luar itu ditambah dengan L itu saja. Kemudian untuk kuartil 1 kita gunakan di pagar dalam, kemudian kuartil 3 kita gunakan pada pagar luar. Contoh, tentukan jangkauan antar kuartil, jangkauan semi interkuartil, langkah, pagar luar, dan pagar dalam dari data berikut 351427966687. Nah, terlebih dahulu datanya kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, setelah kita urutkan X1, X2, X3 sampai dengan X11, data terkecilnya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Data terkecilnya ini X1. Kemudian data terbesarnya XN. XN tidak lain adalah X11 sama dengan 9. Jadi kita sudah dapatkan statistik maksimumnya, nilai datum terbesarnya adalah 9. Kemudian X min-nya 1, Q1 sama dengan 3, Q2 sama dengan 6, Q3 sama dengan 7. Jadi untuk Q1 itu untuk menentukan nilainya silakan dilihat di materi sebelumnya ya, tentang ukuran letak data. Situ sudah dijelaskan rumus Q1. Terlebih dahulu kita tentukan letaknya. Letak Q1 1/4 dikali dengan 11 tambah 1 sama dengan 1/4 dikali dengan 12 sama dengan 12/4 sama dengan 3. Letak Q1 sama dengan 3. Artinya untuk nilai Q1 sama dengan X3. Nah, kalau saya lihat tugasnya kemarin masih ada yang keliru. Ya, jangan langsung ambil nilainya sama dengan 3. Tapi kita ambil nilai X3. X3-nya berapa? Nah, kebetulan X3-nya di sini sama dengan 3, maka nilai Q1 sama dengan 3.
Ya, seandainya di sini bukan 3 ya sesuai ya. Kalau misalkan 4 di sini ya X3 nya sama dengan 4, nilai Q1 nya sama dengan 4. Begitu pula untuk menentukan Q2 nya ya, Q2 nya di sini nilainya sama dengan 6. Kemudian Q3 nya itu nilainya sama dengan 7. Ini kuartil pertama, Q2, kemudian Q3, Q1, Q2, Q3. Nah, selanjutnya ini adalah jangkauan datanya, sama dengan Xmax dikurangi dengan Xmin. Xmax nya adalah 9 kurang 1 sama dengan 8. Oke, tidak ada masalah di sini ya. 9 kurang 1. Kemudian J, jangkauan antar kuartil, JK, sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Q3 nya ini 7, Q1 nya adalah 3. 7 kurang 3 sama dengan 4. Oke. Kemudian jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil, simbolnya QD, setengah dari jangkauan antar kuartil, 1/2 dikali dengan Q3 dikurangi dengan Q1, atau 1/2 dikali dengan jangkauan antar kuartil 4 ya. 1/2 dikali dengan 7 kurang 4, 7 kurang 3 sama dengan 4 ya. 1/2 kali 4 sama dengan 2. 4/2 sama dengan 2. Selanjutnya langkah sama dengan 3/2 dikali dengan jangkauan antar kuartil. 3/2 dikali dengan 4, 4 kali 3 12, 12/2 sama dengan 6. Kemudian pagar dalam, selisih antara kuartil bawah dengan satu langkah. Q1 sama dengan 3 dikurangi dengan nilai ini, nilai langkahnya. 3 dikurang 6 sama dengan -3. Selanjutnya pagar luar sama dengan Q3 ditambah dengan langkah, sama dengan 7 ditambah 6. Q3 nya ini ya, Q3 nya 7. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Oke. Ini cara menentukan ukuran penyebaran datanya. Nah, sebagai latihan diketahui exercise, diketahui data sebagai berikut: 40, 45, 47, 43, 44, 45, 41, 43, 42, 44, 46 dan 44. Tentukan jangkauan J, jangkauan antar kuartil JK, kemudian jangkauan semi interkuartil QD atau simpangan kuartil ya. QD, kemudian langkah, kemudian pagar luar, pagar dalam. Ya, silahkan dikerja masing-masing. Ya, contohnya sudah ada di slide sebelumnya. Itu saja untuk materi tentang ukuran penyebaran data. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya. Cukup sampai di sini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.